Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana kita pun harus senantiasa meminta agar diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita manfaatkan di dunia dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, karena ilmu yang bermanfaat adalah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semua akan kembali kepada ilmu. Semua akan kembali kepada ilmu, hadirin Allah muliakan. Dan itu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ulama kita mengatakan, "Lau kana sil'atan tuba'u labudhilat fihi al-amwalul 'idham." Kalau ilmu itu bisa diperjualbelikan dengan uang, maka harta yang berlimpah pun akan diberikan dan dikorbankan untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau ilmu itu bisa diperjualbelikan, nggak usah pakai belajar, langsung shortcut proses aja, beli udah gitu, langsung beli, maka orang-orang yang berakal sehat, orang-orang yang cerdas, yang tahu kehidupan, itu akan mengorbankan harta yang sangat berlimpah itu untuk mendapatkan ilmu. Gitu loh. Tapi ilmu jauh lebih mahal dan jauh lebih mulia daripada harta dunia, sehingga gak bisa dibeli dengan harta. Untuk mendapatkannya kita harus menjalani satu-satunya proses yang Allah dan Rasulnya gariskan, yaitu dengan belajar dan memuliakan ilmu. Gak ada opsi lain. Aduh kayaknya ribet nih, saya beli aja gitu loh. Kalau baju bisa, kayaknya aku nggak punya waktu deh untuk ngejahitnya, nyari bahannya aja makan waktu, belum lagi buat pola dan ngejahit. Gimana aku beli? Beli bisa, bahkan bisa jadi lebih bagus daripada kalau kita buat sendiri. Kayaknya hari ini aku nggak punya waktu untuk masak makan siang, gimana kalau kita pesan aja? Akhirnya pesan deh, bisa tuh. Tapi kalau kayaknya hari ini aku nggak punya waktu untuk kajian deh, gimana kalau ilmunya kita beli aja? Nggak bisa, nggak bisa. Yang lain tuh bisa. Aduh ini barang nih adanya di luar gitu loh, di Indonesia nggak ada. Aku cari temanku yang PO aja ya, dapat tuh, bisa. Tapi ilmu nyari PO di mana jemaah? Gak ada. Ini harus diperjuangkan. Makanya ketika salah satu anaknya Imam Malik rahimahullahu ta'ala tidak sesuai ekspektasi ayahnya rahimahullah, Imam Malik kan imam besar ya, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah,
salah satu anaknya itu nggak sesuai ekspektasi beliau. Lalu apa yang disampaikan oleh beliau menarik nih. Beliau sampaikan, alhamdulillahilladzi lam yaj'alil ilma miratha. Atau kama qala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak menjadikan ilmu seperti harta warisan. Jadi segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan ilmu sebagai harta warisan. Setiap ayah ingin yang terbaik untuk anaknya, ingin anaknya jadi alim dan seterusnya, apalagi ulama, ingin anaknya melanjutkan tongkat estafet mereka jadi alim. Tapi di waktu yang sama mereka sadar bahwa ilmu ini sangat mulia, sangat tinggi. Beda dengan harta. Harta itu kalau orang tuanya kaya raya, anaknya begitu lahir udah kaya gitu loh. Atau udah bisa nikmatin fasilitas yang sangat high cost misalnya gitu. Biayanya tuh mahal. Gitu. Padahal dia belum kerja apa-apa. Langsung dipakein baju branded misalnya. Ini anak nih. Langsung dipakein baju branded. Sepatunya branded. Kamarnya mewah gitu lah. Gitu. Kamarnya bisa jadi 5 tahun biaya kontrakan kita hadirin. Kita ini udah jungkir balik, banting tulang, aduh, kepala di kaki, kaki di kepala. Ini anak baru lahir udah punya semuanya. Harta itu. Tapi ilmu nggak bisa. Orang tuanya sealim apapun, tetap aja anaknya lahir nggak ngerti apa-apa. Dan untuk sampai ke ilmu ayahnya atau ibunya, dia harus belajar seperti ayahnya belajar. Kalau nggak bisa. Memangnya antum pernah mendengar ada anak ustadz lahir langsung hafalannya 5 juz? Alhamdulillah loh, anak kami lahir kemarin, kata ustadz kita, hafalannya 5 juz. Bisa ibu-ibu tes atau bapak-bapak tes besok. Kan nggak ada begitu. Gimana biar dapat hafal 5 juz? Ya anak harus jungkir balik sebagaimana bapaknya dulu ngafalin 5 juz. Kalau nggak berhasil juga. Kalau harta nggak demikian. Gitu lah. Kenapa mas? Oke. Hadirin Allah muliakan. Jadi itu kata para ulama, "Lau kana sil'atan tuba'u labudhilat fihi al-amwalul 'idhamu." Kalau ilmu itu bisa diperjualbelikan, itu orang-orang cerdas itu nggak ragu untuk mengeluarkan harta yang sangat banyak, karena mereka tahu ilmu itu di atas harta. Ilmu itu kunci kebahagiaan. Harta nggak bisa beli kebahagiaan. Maka ini yang perlu kita tanamkan dan camkan bersama-sama. Selalu minta pertolongan kepada Allah agar Allah berikan ilmu yang bermanfaat, dan minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana jaga syahadatain kita, iman kita, tauhid kita, dan semangat mengikuti Rasulullah SAW. Lalu kita bersalawat dan ucapkan salam kepada Rasul kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ya, kita masuk ke kebersamaan dengan Imam Nawawi rahimahullah dalam
bab amar ma'ruf nahi munkar, dan kita masuk hadis yang kedua biidznillah ta'ala. Semoga Allah memberkahi ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, hadis yang kedua ini hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kita masuk ke hadis tersebut, isti'anah billah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, orang tua dan keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua, merahmati jamaah sekalian, dan merahmati seluruh kaum muslimin yang ada. Amin ya rabbal alamin. Dari Abdullah bin Mas'ud, tutur Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummati qabli illa kana min ummatihi hawariyun wa ashabun. Tidaklah ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah umat sebelumku illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun, kecuali mereka memiliki hawariyun dan sahabat-sahabat dari umat mereka tersebut. Ya'khuduna bisunnatihi wa yaqtaduna bi amrih, mereka mengambil sunnah Nabi mereka dan mengikuti perintah Nabi mereka tersebut. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun. Lalu setelah mereka akan hadir penerus-penerus mereka, generasi-generasi berikutnya. Apa yang terjadi? Yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengucapkan apa yang mereka tidak kerjakan. Jadi mereka menyampaikan apa yang mereka nggak kerjakan, dan mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan, gitu. Jadi mereka mengucapkan apa yang tidak mereka amalkan, dan mereka mengamalkan apa yang nggak diperintahkan. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang melawan mereka dengan tangannya, maka dia seorang mukmin. Dan barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya, maka mereka seorang mukmin. Dan barang siapa yang melawan mereka dengan lisannya, maka mereka seorang mukmin. Dan tidak ada iman setelah itu walaupun sebesar biji khardal atau tumbuhan yang kecil. Atau bahasa maksudnya adalah tidak ada iman walaupun sekecil apapun jika tidak diingkari dengan tangan, lisan, dan hati, atau tangan atau lisan atau hati, atau setelah hati itu nggak ada, gitu loh. Sebagaimana hadis yang sebelumnya, Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, kita ulang bahwa tidak ada satupun nabi
yang Allah utus di tengah-tengah umat sebelumku kecuali mereka bersama Hawariyun dan sahabat-sahabat mereka. Dan mereka mengambil sunnah Nabi tersebut dan mereka mengikutinya. Mereka mengikutinya. Lalu akan ada penerus generasi berikutnya. Dan mereka mengucapkan apa yang tidak mereka amalkan, dan mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Maka barang siapa yang melawan mereka atau berjihad mereka, meluruskan mereka, maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar terhadap mereka, maka dia seorang mukmin dengan tangannya. Dan barang siapa yang berjihad dengan mereka dengan lisannya, maka dia mukmin. Dan barang siapa yang berjihad dengan hatinya, maka dia mukmin. Jadi itu poin yang perlu kita camkan. Dan dalam hadis riwayat Muslim tersebut itu pertama tangan, lalu kedua lisan, dan yang ketiga hati. Dan setelah itu tidak ada iman sama sekali. Tidak ada iman sama sekali. Pelajaran yang bisa kita petik, hadirin. Pelajaran yang pertama, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa secara umum para nabi dan rasul itu, atau para nabi itu didampingi oleh Hawariyun dan sahabat mereka. Dan apa yang dimaksud Hawariyun? Hawariyun itu dijelaskan oleh Al-Azhari, dijelaskan ulama seperti Al-Azhari, hum khulasa atau khulsanul anbiya wa asfiya'uhum. Khulsanul anbiya, khulsan itu orang-orang yang benar-benar dekat dengan mereka. Dan bukan hanya dekat, jadi bukan hanya dekat, namun yang sangat tulus, yang sangat bersih dari kepentingan, dan menjaga dari setiap aib gitu loh. Jadi ngejagain. Jadi hadirin yang muliakan, asfiya, jadi yang benar-benar yang murni, yang tulus gitu loh, itu Hawariyun. Yang ngebelain gitu loh. Makanya sebagian para ulama mengatakan Hawariyun itu Al-Ansar,
wal mujahidun, orang-orang yang ngebela gitu, dan yang berjuang bersama para nabi. Sebagaimana mengatakan Hawariun itu lebih dalam daripada sahabat. Sahabat itu spesial, Hawariun bagian dari sahabat juga, tapi yang lebih kalau bahasa lebih ring satu lah gitu loh. Jadi yang orang-orang yang tulus, yang ikhlas bersama, yang munasirun, yang menolong, yang mulazimun, yang senantiasa bareng, itu Hawariyun dan al-ashab, yang gak ada kepentingan, yang tujuannya hanya ingin berkhidmat, ngebela, ngebantu, melakukan sesuatu, pasang badan, jadi bemper kalau bahasa kita, jadi tameng hidup, jadi benteng. Nah itu Hawariyun dan sahabat. Hawariyun dan sahabat. Itu hadirin. Dan itu para nabi dan rasul itu secara umum punya itu. Makanya kan Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat hati-hati hamba-hambanya, maka Allah mendapatkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati hamba-hambanya yang paling terbaik. Jadi hati Nabi itu hati yang paling terbaik. Fastafahu li nafsihi, maka Allah pilih untuk dirinya. Dipilih jadi rasul terbaik, rasul terakhir. Lalu Allah utus dengan risalahnya. Tsumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah kembali melihat hati-hati hamba-hambanya setelah hati Rasulnya yang terakhir ini. Fawajada quluba ashabi khaira qulubil ibad. Maka Allah mendapatkan hati-hati para sahabat Nabi adalah hati-hati terbaik, terbersih, tertulus, terikhlas setelah Nabi yang terakhir ini sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi, maka Allah jadikan mereka sebagai pendamping dan yang mensupport Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi bukan kebetulan. Jadi jangan berkhayal, coba aku hidup di zaman Nabi. Nggak mungkin. Emang hati kita tuh kotor, hadirin. Nggak sebersih mereka. Mereka tuh dipilih memang. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala itu hati yang paling bersih dari semua manusia setelah para Nabi dan Rasul. Bukan kebetulan. Kayak aduh enak banget jadi Abu Bakar ya, berawal dari teman main masa kecil akhirnya jadi sahabat besar. Nggak begitu gitu loh, nggak begitu. Buktinya paman Nabi Abu Lahab itu nggak beriman. Jadi memang mereka tuh punya hati yang begitu spesial. Dan begitulah sunnatullah secara umum kepada para nabi dan rasul. Mereka tuh berjuang berdakwah bersama-sama sahabat-sahabat mereka dan Hawariyun. Itu orang-orang yang tulus, yang ada kepentingan, yang hatinya bersih, yang pengennya berkhidmat, melayani gitu ya. Itu. Dan itu
para sahabat dan Hawariyun mereka itu benar-benar mengambil sunnah mereka, konsep mereka, dan mengikuti konsep tersebut. Ikutin. Setia mereka, setia. Nggak mengkhianati. Itu ada. Ini fakta yang penting. Nah, hadirin Allah muliakan, kalau ini para nabi dan rasul, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih berpikir saya mau berhijrah dan istiqomah sendirian? Saya mau memperjuangkan iman saya sendirian dan gak mau bersahabat? Kata para ulama itu, seperti Syekh Saleh, manusia itu madani utaba'. Manusia itu makhluk sosial yang butuh. Jadi kalau Nabi secara umum alaihi wassalatu wassalam itu bersama dengan sahabat dan hawariyun, lalu bagaimana dengan kita? Dalam arti itu, mari kita berhijrah dan memperjuangkan iman kita itu bersama orang-orang yang memang ingin jadi baik. Kalau kata para ulama langsung to the point, bersahabatlah bersama talibul ilm, bersahabatlah bersama orang atau bersahabatlah dengan penuntut ilmu. Berarti saya harus bersahabat sama santri atau santriwati? Nggak harus demikian, tapi sama orang-orang yang mental penuntut ilmu, yang mentalnya itu pembelajar sejati, yang hidupnya itu diisi dengan belajar ilmu dan belajar beramal. Nah, itu kata para ulama. Itu yang dijelaskan Syekh Saleh Al-Utsaimin dan para ulama lain hafizahullah wa rahimahum. Jadi bukan casingnya aja sudah hijrah, tapi harus punya mental penuntut ilmu. Dia harus jadi pembelajar sejati. Pembelajar sejati. Yang hidupnya itu tadi, belajar dari sisi ilmu dan belajar beramal. Kan gitu. Itu para sahabat kan gitu. Para sahabat itu demikian. Sebagaimana dijelaskan Abu Abdurrahman As-Sulami. Para sahabat itu kalau ngaji, kalau belajar itu fayata'allamul Qur'an wal ilma wal amala jami'an. Mereka tuh belajar dari sisi ilmu dan dari sisi amal. Itu hadirin. Jadi kalau para nabi saja salawatullah wassalamu alaihim itu berjuang nggak sendirian, menjalankan tugas mereka tidak sendirian, menjalankan tugas mereka dari Allah itu bersama sahabat-sahabat mereka dan hawariyin. Lalu mungkinkah kita dengan simpelnya mengatakan saya sendirian aja, saya nggak butuh sahabat, saya nggak butuh teman, yang penting Allah? Kayaknya perlu kita evaluasi lagi deh hadirin, karena kita nggak lebih beriman dari para nabi kan begitu. Mereka aja menjalankan tugas dari Allah bareng-bareng, artinya didukung oleh sahabat-sahabat mereka dan hawariyin. Nah, apa iya kita menjalankan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala hanya mau sendirian?
Dan inilah salah satu alasan banyak yang nggak istiqomah, karena hidupnya cuma sendirian, nggak bareng sahabat, nggak bareng orang-orang yang tulus gitu. Itu yang perlu kita camkan. Dan ini penting banget, penting, sangat penting, karena manusia itu makhluk sosial, kata para ulama. Makhluk sosial. Hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Lalu setelah mereka lahir generasi-generasi berikutnya, dan terjadi perubahan. Mereka mengucapkan apa yang tidak mereka kerjakan, dan mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan. Jadi hadirin Allah muliakan, dari sini kita bisa mengetahui bahwa kata para ulama ini adalah sifat munafik. Ini sifatun nifaq. Ini sifat munafik, mengucapkan apa yang tidak dikerjakan dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Ini sifat munafik, kata para ulama. Hadirin, ya seperti itu, ayatul munafiki thalatha. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzab, jika berbicara dia bohong. Gitu loh. Itu kan ciri-ciri munafik. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau janji ingkar. Wa idza tumina khan, dan kalau dia dikasih amanat dia khianat. Itu tanda orang munafik. Tapi ingat, bukan berarti kita gampang memvonis orang munafik, belum tentu, kan baru tanda. Bisa jadi ada satu tanda yang mirip tapi dia bukan munafik gitu loh. Ya dia lalai, dia masih beriman, dia tapi ya itulah khilaf sana khilaf sini, tapi dia bertobat gitu hadirin. Tapi yang jadi masalah apabila juga polanya begitu, yang dia omongin gak dia kerjain. Tapi kalau dia berjuang terus jatuh lagi, dia berjuang jatuh lagi, dia berjuang tergelincir lagi, maka semoga masuk ke dalam sabda Nabi, kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia, setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan dan dosa, dan yang terbaik dari mereka yang paling baik, yang paling banyak bertaubat. Siapa di antara kita yang menjalankan 100% ucapan kita gitu loh? Emang ada gitu? Gak ada hadirin. Kalau nggak kita maksum dong, terjaga dari kesalahan. Tapi yang ada kan orang baik itu menyampaikan kebenaran, terus tergelincir, padahal dia udah, itu yang diomongin, terus dia nyesel, dia tobat, dia perbaiki lagi, terus nanti dia tergelincir. Dan itu pun nggak semua, mungkin dari 100 poin yang dia sampaikan, dia nggak jalanin 1, 2, 3. Dan kalau dinasihatin mau itu orang kayak gitu, iya sih aku memang lalai kemarin, makasih banyak ya. Tapi kalau polanya dia ngomongin 50 poin dan 50 poinnya nggak dia kerjain, yang dia kerjain pun nggak ikhlas, ada kepentingan, terus dia kerjakan apa yang tidak diperintahkan, nah ini masalah besar. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya, ulama mengatakan bahwa hadits ini menjelaskan memang sunnatullah itu akan ada orang-orang yang punya pola demikian di generasi-generasi berikutnya. Makanya kan kata para ulama, Nabi menggunakan kata yakhluf. Lihat bahasa Arabnya lagi, yakhluf, ya kan, innaha takhlufu min ba'dihim khulufun, gitu, takhlufu min ba'dihim khulufun. Takhlufu pakai fi'il mudhari kata para ulama, itu menunjukkan akan ada
pola seperti ini berulang-ulang di generasi berikutnya. Itu sunnatullah. Jadi muncul, nanti mungkin hilang, nanti muncul lagi orang-orang yang itu tadi mengucapkan apa yang tidak dikerjakan dan mengerjakan apa yang nggak diperintahkan. Jadi jangan shock dan kaget, emang sudah dikatakan Nabi SAW akan ada orang-orang begitu, dan bukan sekali dua kali. Takhlufu min ba'dihim khulufun, itu nanti tikrar gitu loh, karena Nabi SAW pakai fi'il mudhari kata para ulama. Fi'il mudhari itu kata kerja untuk kegiatan yang sedang terjadi atau akan terjadi dan bisa bermakna berulang-ulang, itu poinnya. Gitu hadirin. Jadi memang begitu, akan terjadi penurunan gitu loh. Jadi setelah grafik atau kurva itu klimaks, ya nanti akan turun gitu. Kan sahabat dan hawariyunya para nabi dan rasul itu kan udah yang terbaik, udah itu orang-orang yang masya Allah, nanti turun gitu. Itu poin. Jadi memang akan ada. Hadirin Allah muliakan, kita kata para ulama, sebagian ulama mengatakan begini, ya'ti ba'dal hawarin dzurriyyatun wa ajyalun sayyi'atun, akan datang setelah hawariyun dzurriyah, keturunan dan generasi yang buruk gitu kan. Ini kan wa takhlufu min ba'dihim khulufun. Nah ini kan pelajaran bagi kita yang punya orang tua atau kakek nenek yang soleh-soleh. Jangan hanya ngandelin orang tua gitu loh. Kalau kita nggak mawas diri, kalau kita nggak bertakwa, kalau kita tidak belajar berilmu dan jaga keikhlasan, jangan harap kita bisa kayak mereka. Justru kita jadi generasi atau keturunan yang buruk itu di skop keluarga kita gitu loh. Karena memang sunnatullah gitu, dari atas tuh arahnya tuh turun. Makanya kan menjaga perform tuh susah. Di semua bidang kan begitu, bidang bisnis gitu, bisnis keluarga. Itu kan semakin generasi berikutnya semakin susah bertahan. Yang sukses Pak A gitu ya, itu anak-anaknya belum tentu bisa seperti si Pak A. Nanti cucu-cucunya lebih berat lagi. Dan seringkali bisnisnya hancur gitu. Di generasi ketiga misalnya. Atau generasi keempat gitu, hanya bertahan 3 generasi misalnya. Memang susah hadirin, mempertahankan prestasi itu susah banget gitu loh. Kita lanjutkan. Nah, orang-orang ini nih yang mengerjakan apa yang mengucapkan apa yang tidak mereka kerjakan, mengerjakan yang tidak diperintahkan, ini harus diluruskan, harus diluruskan, diingkari, dibetulkan, dibenarkan. Dan sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, diluruskan dengan tangan, kalau nggak bisa diluruskan dengan lisan, nggak bisa diluruskan dengan hati, dan nggak boleh ada opsi keempat. Dan parameternya sekali lagi adalah
kemampuan dan pertimbangan efek dari hal tersebut, pertimbangan maslahat dan mafsadat, selalu gitu, kemampuan dan mempertimbangkan efek sampingnya. Kalau kita tidak mampu, maka kita tidak meluruskan dengan tangan. Oke, lisan mampu nggak? Ternyata nggak mampu juga, maka kita harus ingkari dengan, atau lurus, ingkari dengan hati, lawan dengan hati. Atau misalnya mampu nggak? Mampu, tapi kalau saya luruskan atau lawan dengan tangan, ini dampaknya jauh lebih buruk. Oke, dengan lisan bisa, oh bisa, oke dengan lisan. Nggak bisa, kembali ke hati, dan hati nggak ada opsi lain. Nggak ada iman kalau kita nggak ingkari dengan hati, karena kita berarti nyaman dengan kemungkaran. Nggak boleh nyaman dengan kemungkaran. Bahkan kata para ulama, simak baik-baik, bahwa mengingkari atau melawan atau meluruskan atau mengkoreksi dengan tangan dan lisan, labudda an yakuna natijan minal qalb, itu harus lahir dari pengingkaran hati. Itu harus lahir dari keresahan hati. Itu harus lahir dari ketidaknyamanan hati terhadap kemungkaran. Itu harus lahir dari penolakan hati terhadap kemaksiatan. Itu harus lahir dari kegelisahan hati terhadap kemungkaran. Jadi sebenarnya teh hati. Kan idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hati baik semuanya baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati rusak semuanya rusak. Kalau hati baik, maka dia akan gelisah ketika melihat kemungkaran dan kemaksiatan. Nah, kalau dia gelisah, kalau hati gelisah, hati nggak nyaman, maka tangan dan lisan pun ingin bersuara. Tapi kita nggak boleh hanya berdasarkan perasaan, itu poinnya. Kita harus pertimbangkan, mampu nggak nih? Oh, nggak mampu, ya udah. La wajib ma'al ajaz. Apa namanya? Oh, mampu, tapi mudaratnya lebih besar apa enggak? Oh, enggak, ya udah, lakukan. Oh, enggak, mudaratnya lebih besar. Mudarat itu dampak negatif. Dampak negatifnya lebih besar. Jangan. Cari timing lain. Tapi di waktu yang sama, hati itu harus melakukan perlawanan, penolakan, kegelisahan, ketidaknyamanan. Kalau hati nyaman, ada masalah besar pada diri kita, itu poinnya. Kalau hati nyaman dengan kemungkaran dan kemaksiatan, itu bahaya besar. Makanya nih, hati-hati kita hidup di kondisi seperti ini. Walaupun mungkin kita diam, itu hati itu harus gelisah, nggak boleh santai. Oh ya, loh, kok hati Anda kok kayak tenang aja ya? Kata Nabi, nggak ada iman loh setelah, nggak ada opsi lain setelah hati. Itu udah pertahanan terakhir hati itu, dan itu pertahanan terakhir dan awal dari semuanya. Sumbernya tuh di hati kan. Jadi alasan kita atau alasan seseorang tidak mengingkari dengan tangan dan lisan itu hanya karena faktor kemampuan dan pertimbangan maslahat dan mudarat, bukan karena nyaman di sana, bukan karena seneng-seneng di sana. Enggak. Hati harus gelisah, hati harus, itu tadi bahasanya kan jahat, melawan. Loh, kok nggak ada perlawanan nih? Kok betah banget gitu? Padahal jelas-jelas ini kemungkaran. Tentu saja kita berbicara tentang diri kita, gitu loh.
Dan jangan mudah memvonis orang lain. Kalau kita lihat, bisa jadi hatinya berontak tapi dia nggak curhat aja ke Anda. Dan melihat hati orang lain susah loh hadirin. Ya iyalah hadirin, wong menilai hati kita aja susah. Betapa banyak dari antara kita mengatakan, gue nggak ngerti nih apa yang dimaukan oleh diri gue, hati gue. Loh, dia aja nggak ngerti tentang hatinya, apalagi nilai hati orang lain. Kan itu kata para ulama. Kata para ulama tuh, kita tuh heran dengan orang-orang tuh yang gampang memvonis hati orang. Wong dia nilai hati diri sendiri setengah mati dan sering salah, apalagi nilai hati orang lain. Jadi tentang kita, kok nyaman ya kita di sini. Jadi evaluasi. Tadi itu kan ada banyak kemungkaran, kok saya fine-fine aja ya. Harusnya kan kalau memang terpaksa di sana ya sesuai kebutuhan aja. Kebutuhannya 7 menit, jangan sampai 8 menit. Kalau bisa dari 7 menit dibuat 5 menit. Aduh, saya harus cepat-cepat nih. Apa sih? Katanya 7 menit, nggak 5 menit aja. Karena ada kemungkinan dia nggak bisa mengingkari, atau kalau dia ingkari dampaknya jauh lebih besar. Itulah hadirin. Jadi, dan kita lihat teladan kita lah Rasulullah SAW. Kapan Nabi SAW menghancurkan berhala di dalam Ka'bah, menyingkirkan, membersihkan Ka'bah dari kesyirikan dan berhala? Di awal-awal dakwah kan enggak. Pada saat Fatu Makkah, lama sekali. Pertanyaan berikutnya, emangnya Nabi penakut? Emang Nabi SAW pengecut? Emangnya Nabi SAW maju mundur karena ancaman? Bukan kan? Ini karena perintah Allah yang didasari oleh pertimbangan maslahat dan mudarat. Apa susahnya Nabi SAW? Ini kesempatan bagi kita, misalnya di awal dakwah di kota Mekah, ini kesempatan bagi, mari kita bersihkan seluruh kesyirikan yang ada di dalam Ka'bah. Kalau mati syahid, kan bisa aja kalau mau simpel berpikir demikian. Tapi bukan itu kan poinnya. Kenapa harus tunggu, mendidik dulu, mentarbiyah dulu terus? Jadi hadirin Allah muliakan, hati nggak boleh nyaman dengan kemaksiatan. Hati nggak boleh nyaman dengan kemungkaran. Hati nggak boleh nyaman dengan kebid'ahan. Hati nggak boleh nyaman dengan kesyirikan dan kekufuran. Makanya kata para ulama itu bil ilmi takallamu wa bi basarin nafidhin sakatu. Ulama itu berbicara dengan ilmu dan diam dengan pertimbangan yang sangat dalam. Jadi kalau ulama, benar-benar ulama itu diam, itu bukan karena takut atau pengecut dan seterusnya, tapi mereka tuh mempertimbangkan maslahat mudaratnya tuh bagaimana. Ya mungkin kita nggak ngerti. Mereka khatam Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, kita nggak ada hafalan sama sekali. Gimana kita bisa langsung menilai mereka hafizahumullah atau rahimahumullah? Jadi ini sekali lagi, ini pelajaran bagi kita. Semuanya ternyata bermulai dari hati, dan hati nggak boleh tenang. Karena di sini nih pertahanan terakhirnya tuh di sini, garda terakhirnya tuh hati. Begitu hati santai-santai aja, ada masalah dengan diri kita. Allah ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, ada banyak hikmah yang bisa kita petik dalam hadis ini. Di antaranya itu peran sahabat itu sangat penting, hadirin. Dan cari yang tulus, cari yang gak punya kepentingan,
cari yang ngejagain kita, khususnya jagain iman kita, ketakwaan kita. Itu baru sahabat yang, makanya penuntut ilmu, pembelajar sejati yang mempelajari ilmu dan mempelajari amal. Kalau para nabi aja berjuang bersama para sahabat dan hawariyin, ya kok kita masing-masing gitu. Cari sahabat, cari yang tulus, cari yang ikhlas, cari yang ingin jadi orang baik, cari pembelajar sejati, belajar berilmu dan belajar beramal. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Wassallallahu salam ala nabiyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.